Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa usyuhada'i wa salihin, khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i, wa khususan jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo, wa ila khadatin abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi' fil hilmi wal ghadabi. Pengajian kali ini kita memasuki subbab yang keempat tentang al-hilmi, sifat al-hilmi. Al-hilmi itu kalau di dalam ta'rifat ya, dalam definisinya itu mencakup sifat as-sabru, sabar, lalu kemudian at-tasamuhu, toleran, at-ta'aqqulu, berwawasan, bijaksana, lalu at-tawadu'u, murah hati. Jadi orang yang memiliki sifat al-hilmi itu sabar, toleran, murah hati, dan berwawasan gitu. Wal ghadabi, dan sifat ghadab atau marah gitu ya. Jadi bab ini membahas tentang al-hilmi dan ghadab. Madhul hilmi. Ini bab ini akan menjelaskan tentang apresiasi terhadap sifat al-hilmi. Rawa, meriwayatkan Muhammad bin Haris Al-Hilali, anna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, nazala, turun malaikat Jibril itu, ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini sesungguhnya aku ataituka, aku mendatangimu atau aku datang kepadamu, bimakarimil akhlaqi, dengan membawa sesuatu tentang makarimil akhlak, mulia-mulianya akhlak, fid dunya, di dalam dunia, wal akhirah, dan di dalam akhirat. Jadi malaikat Jibril turun kepada Nabi lalu berkata, wahai Muhammad, aku sowan kepadamu dengan membawa hal yang penting, yaitu tentang makarimul akhlak, mulia-mulianya akhlak di dunia maupun di akhirat. Apa yang dimaksud dengan makarimul akhlak itu? Yaitu khudh, ambillah kamu, al-afwa, terhadap maaf, maksudnya jadilah orang yang pemaaf gitu. Wa'mur, dan perintahlah kamu, bil urfi, dengan kebaikan, wa'arid, dan berpalinglah kamu, anil jahilina, dari orang-orang yang bodoh. Jadi makarimul akhlak itu, jadilah
pemaaf, orang yang pemaaf. Yang kedua, perintahkanlah atau anjurkanlah, kampanyekanlah hal-hal yang baik gitu. Yang ketiga, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Warawa dan meriwayatkan Sufyan bin Uyainah anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nuzilat, ketika diturunkan hadhil ayatu, inilah ayat, qala, Nabi berkata, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ini apa? Apa hada, ini sesuatu, maksudnya khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin ini. Jadi ketika turun ayat ini, sebenarnya ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin ini ayat. Lalu kemudian Nabi bertanya lebih detailnya apa yang dimaksud dengan ayat ini gitu, wahai malaikat Jibril. Qala, kemudian malaikat Jibril menjawab atau berkata, la adri, aku tidak tahu, hatta as'alu, sehingga aku bertanya, al-alima, terhadap zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui, maksudnya adalah Allah. Tsumma ada, kemudian balik kembali Jibrilu, malaikat Jibril. Artinya ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Jibril, konkretnya atau apa mendetailnya dari maksud dari ayat itu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin ini. Nah, Jibril menjawab, saya tidak tahu. Sebentar, saya akan tanya dulu ke al-alim, yaitu zat yang maha mengetahui, yaitu Allah. Setelah beliau bertanya, malaikat Jibril bertanya ke Allah, lalu kemudian sudah mendapatkan jawaban, balik lagi ke Nabi Muhammad. Waqala, dan Jibril berkata setelah dapat jawaban dari Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'muruka, memerintahkanmu, antasila, untuk menyambung, ya kan, kamu menyambung, man, terhadap seseorang, qata'aka, yang seseorang itu memutus tali hubungan, memutus tali silaturahim terhadap kamu. Jadi yang dimaksud dengan khudil afwa yang tadi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan juga tentu saja karena Nabi Muhammad ini adalah uswatun hasanah, teladan bagi umatnya, maka ini juga berlaku bagi umatnya. Yang pertama, perintah Allah apa? Menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutus tali silaturahim. Nah, berarti ini artinya tidak ada dendam gitu. Silakan orang memutus hubungan, memutus tali silaturahim kepada kita, tapi kita jangan membalas sama-sama memutus tali silaturahim juga. Kita balas dengan menyambung tali silaturahim. Orang memutus tali silaturahim, kita yang menyambung tali silaturahim itu. Wa tu'tiya, dan kamu memberikan, man, terhadap seseorang, haramaka, yang seseorang itu menghalang-halangimu, ya kan?
Jadi orang yang tidak pernah memberi, ya kita yang memberi gitu. Karena sebenarnya yadul ulya afdalu min yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih utama daripada orang yang menerima. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Wa ta'fu, dan maafkanlah kamu amman, dari seseorang dolamaka, yang orang itu telah mendolimimu, mendolimi kamu. Nah ini, jadi wa ta'fu amman dolamaka, jadi maafkanlah orang yang telah menyakiti dan mendolimimu. Nah, ini berat ini. Seandainya pendendam, apalagi orang yang suka dengan membalas itu, maka dia akan kezaliman akan dibalas dengan kezaliman. Tapi itu tidak benar. Nah, yang benar akhlaknya adalah ta'fu amman dolamaka, memaafkan orang yang telah mendolimimu. Nah, kalau sekarang ini banyak fenomena gagah-gagahan. Jadi orang yang mendolimi dibalas dengan kezaliman yang kadang lebih parah gitu. Nah, itu memprihatinkan ya. Jadi akhlak Rasulullah itu memaafkan orang yang mendoliminya. Sebagaimana Rasulullah ketika dakwah, beliau dilempar dengan kotoran onta, beliau balas dengan senyuman. Ada orang yang mengumpat, beliau balas dengan bersedekah. Ada orang Yahudi buta yang sehari-harinya itu mengumpat Rasulullah, tapi justru Rasulullah memberi makanan kepada dia, menyuapinya itu setiap hari. Nah, itulah akhlak Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Warwa, dan meriwayatkan Pak Hisam anil Hasani, dari Pak Hasan, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu berkata, aya juzu, apakah lemah, ahadukum, salah satu kamu sekalian, ayyakuna, ketika ada ahadukum, salah satu kamu sekalian itu, ka Abi Dhamdham, seperti Abi Dhamdham. Karena ada Abi Dhamdham itu, idza kharaja, ketika keluar, Abi Dhamdham itu min manzilihi, dari rumahnya Abi Dhamdham, qala, Abi Dhamdham berkata, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku tasaddaqtu, aku sedekahkan, bi'irdi, dengan kehormatanku atau dengan marwahku, ala ibadika, atas hamba-hambamu. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, innallaha yuhibbul halima al-hayya wa yabghidul fahishal badiyya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, cinta, Allah ini cinta, al-halima, terhadap orang yang memiliki sifat al-hilm, yaitu orang yang sabar, murah hati, berwawasan, dan toleran, itu halim. Nah, ini orang, Allah mencintai orang yang memiliki sifat al-hilm atau al-halim. Al-hayyu, al-hayya, yang memiliki sifat malu gitu.
wayabghidu dan Allah marah gitu. Al-fahisha terhadap orang yang buruk akhlaknya, al-badiyah yang buruk ucapannya gitu. Waqala dan berkata, Nabi berkata alaihi salatu wassalam, apa yang dikatakan Nabi, man barang siapa haluma sabar, toleran, murah hati, ya, yang memiliki sifat hilmi ini, sada, maka dia akan menjadi pemimpin. Waman barang siapa tafahama, menjadi paham atau terus memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh, izdada, maka dia akan semakin bertambah wawasan dan ilmunya. Ini bagus. Man haluma sada wa man tafahama izdada. Barang siapa yang memiliki sifat hilmi, memiliki sifat sabar, toleran, murah hati, berwawasan, maka dia pantas menjadi pemimpin. Orang yang memiliki sifat al-hilm, dia akan menjadi pemimpin. Barang siapa yang terus memahami sesuatu, ya kan, secara sungguh-sungguh atau mempeng, maka izdada, maka dia akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya. Waqala dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan, man gharasa syajaratal hilmi izdana syajaratas salami. Man barang siapa gharasa menanam, seseorang itu menanam syajaratal hilmi, terhadap pohon sifat hilm, iztana, maka seseorang itu akan memanen atau mengunduh, ya kan, syajaratas salami, terhadap pohon keselamatan. Ya kan? Ini menarik. Barang siapa yang menanam pohon al-hilm, pohon kesabaran, toleran, murah hati, berwawasan itu, bijaksana, maka dia akan memetik buahnya berupa apa? Berupa keselamatan. Gitu. Jadi orang yang selamat itu orang yang tidak terkena madorot dari orang lain atau tidak memadoroti orang lain. Tidak tertimpa bahaya dari orang lain dan dia tidak membahayakan orang lain. Gitu. Ya selamat gitu. Ya kan kita sering meminta kepada Allah selamat dunia akhirat itu kan. Nah ini keselamatan itu bisa kita unduh, bisa kita panen ketika kita menanam pohon al-hilm. Waqala dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian sastrawan, ahli balaghah, ya, ahli balaghah. Apa yang dikatakan madabba, tidak menolak anil a'radi, dari sifat sifat harga diri atau murwah, ya. Kasofhi, seperti memaafkan gitu. Wal i'radi, dan berpaling. Waqala dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan ahabbu makarimal akhlaqi juhda. Ahabbu, aku cinta, senang, makarimal akhlaqi, terhadap mulia-mulianya akhlak atau akhlak-akhlak yang mulia, juhdi,
dengan sekuat tenagaku, dengan kesungguhanku. Jadi aku sangat mencintai itu dengan sekuat tenagaku gitu kan terhadap akhlak-akhlak yang mulia gitu. Wa akraha dan aku benci an aiba dari aku mencela, wa an uabu dan aku dicela. Artinya ya benci ketika ada akhlak yang buruk, ya kan, ketika aku melakukan akhlak yang buruk atau aku sendiri dicela oleh orang lain gitu. Wa asfahu dan aku memaafkan an sibabin nasi dari umpatan-umpatan manusia, ya, misu dari manusia yang lain itu misu. Hilman karena sifat hilmi, penyabar, murah hati gitu ya. Wa syarrun nasi, adapun lebih buruk-buruknya manusia, man adalah seseorang yahwa yang suka seseorang itu asibaba terhadap mengumpat. Jadi saya akan memaafkan orang yang mengumpat, mencaci maki saya gitu. Karena saya mencoba mengamalkan al-hilm, sifat hilm, penyabar, murah hati. Sedangkan lebih buruk-buruknya orang adalah orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencaci maki, itu lebih buruk-buruknya orang. Waman barang siapa haba takut orang itu ar-rijala terhadap seorang laki-laki, fatahayyabuhu maka rijal itu menjadi takut terhadap seseorang itu. Ya kan? Jadi orang yang takut kepada orang lain, maka orang lain pun akan takut kepadanya. Waman barang siapa haqoro, seseorang itu menghina, ya kan, merendahkan gitu, ar-rijala terhadap seorang laki-laki, falam yuhaba maka seseorang itu yang suka menghina dan merendahkan itu tidak ditakuti. Artinya orang yang suka melecehkan, menghina orang lain, maka wibawanya hilang. Orang lain pun tidak akan takut kepada dia, tidak disegani gitu ya. Orang yang suka menghina, merendahkan orang lain, maka dia tidak disegani lagi oleh orang lain. Fal hilmu, maka sifat hilm ini min asyrafil akhlaki, ini termasuk mulia-mulianya akhlak. Wa ahaqquha, adapun lebih berhaknya akhlak ini bidawil albabi, milik bidawil albabi, dengan orang yang memiliki akal. Albab ini jamak dari lub itu lubuk hati yang paling dalam, hati yang terdalam. Nah, jadi sifat hilmi ini adalah akhlak yang asyrafil akhlak yang paling mulia, sehingga yang berhak memiliki sifat al-hilmi ini adalah zawil albab, orang yang memiliki akal, orang yang menggunakan akalnya dengan baik, orang yang menggunakan lubuk hatinya dengan baik, ya kan, sensitif,
lalu kemudian peduli, peka, itu memiliki kepekaan tinggi, memiliki analisa dan kecerdasan yang baik gitu. 5, karena sesuatu fihi, di dalam al-hilmi ini, min salamatil irdi, yaitu selamatnya al-irdi, harga diri, kehormatan atau marwah, warohatil jasadi, dan nikmatnya fisik, ya sehat fisiknya, nyantai, lalu kemudian enjoy, ya kan, rohah, enak gitu fisik ini, wa izdila bil hamdi, dan mendapatkan pujian atau apresiasi. Jadi kenapa al-hilmi, kenapa orang yang memiliki kenapa al-hilmi ini termasuk asyrafil akhlak yang paling mulia? Karena di dalam sifat hilmi itu terdapat selamatnya harga diri, selamatnya kehormatan, sehatnya fisik, ya karena orang pun segan, orang menghormati, wa izdila bil hamdi, dan orang pun mengapresiasi dan ya memuji dan menghargai gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata Ali ibni Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa yang dikatakan Ali? Awwalu iwadil halimi, pertama bayaran atau upah atau ganti, ya kan, orang yang memiliki sifat al-hilm, sabar, murah hati, toleran, an hilmihi, dari sifat hilminya halim, annan nasa, sesungguhnya manusia, yaitu annan nasa, sesungguhnya manusia, ansaruhu, adalah orang yang mau menolong al-halim. Artinya upah, ya kan, iwad, upah atau reward, sesuatu yang akan didapatkan bagi orang yang memiliki sifat halim adalah manusia yang lain, ya, orang-orang lain itu, teman-temannya, tetangganya, handai tolannya, koleganya, orang-orang yang kenal dengan dia akan siap menjadi penolongnya ketika orang itu membutuhkan, ketika orang itu kesusahan, ketika orang yang memiliki halim itu susah atau kesusahan. Wa haddul hilmi, adapun definisi atau batasan sifat hilm ini, dobtun nafsi, ya kan, dia menahan diri, ya kan, bisa menahan diri atau kontrol diri, inda haijanil ghadabi, ketika bergolaknya amarah, ya kan. Wahada, adapun dobtun nafsi, yakunu ada an ba'isin, dari sesuatu yang membangkitkan, wasababin, dan sebab. Jadi batasan sifat hilmi itu, seseorang itu mampu mengendalikan diri ketika bergolaknya nafsu, gitu, nafsu amarah gitu ya. Karena ada orang yang mencaci maki, misalkan ada orang yang mengumpat, atau orang yang meledek, ada orang yang membuli, ada orang yang memfitnah gitu. Tapi terus kan pasti itu mengakibatkan dia marah gitu, mengakibatkan amarahnya bergelora, bergejolak gitu. Tapi dia mampu menahan diri gitu. Gejolak ghadabnya, gejolak amarahnya itu bisa dikendalikan. Nah, itu namanya
batasan al-hilm. Wa asbabul hilmi, adapun sebab-sebab sifat hilmi, al-ba'isati, yang membangkitkan ala dhabtin nafsi, atas mengendalikan diri, asyaratun, itu ada 10. Ya kan? Ahaduha, salah satu dari 10 itu ar-rahmatu, kasih sayang, lil juhali, kepada orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang memiliki sifat al-hilmi, dia senantiasa memiliki sifat sayang, kasih sayang kepada orang bodoh. Artinya orang yang mudah marah, mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor, itu anggap saja orang bodoh. Gitu. Orang bodoh yang perlu dikasihani. Gitu. Jadi jangan dibalas lagi umpatan dengan umpatan. Wadzalika, adapun rahmah ini min khairin, bagian dari kebaikan, yuafiqu, yang mencocoki atau yang selaras, khair ini riqatan, terhadap welas asih. Jadi rahmah itu kebaikan yang selaras dengan welas asih, ya kan? Jadi makanya ada ulama mengatakan al ulama itu hum alladzina yanzuruna ummata bi'ainir rahmah. Itu ulama itu orang yang melihat umat itu dengan mata kasih sayang itu. Nah, orang memiliki sifat hilmi juga begitu. Dia melihat orang lain dengan penuh kasih sayang. Itu. Kasih sayang itu adalah kebaikan yang selaras dengan welas asih. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, fi manthuril hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan min aukadi asbabil hilmi, sebagian dari lebih kokohnya sebab-sebab sifat hilmi, rahmatul juhali, adalah menyayangi terhadap orang-orang yang bodoh. Itu. Waqala, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Darda, li rajulin, kepada seorang laki-laki, asma'ahu, yang laki-laki itu mendengarkan, ya kan, hu, terhadap Abu Darda, kalaman, terhadap satu ucapan, ya hadza, wahai laki-laki ini, la tughriqanna, sungguh janganlah kamu karam, ya kan, atau tenggelam fi sabbina, di dalam umpatan-umpatanmu, wada', dan tinggalkanlah kamu, ya kan, lisulhi, karena demi kerukunan, demi islah, rekonsiliasi, maudu'an, terhadap tempat. Artinya janganlah kamu tenggelam di dalam umpatan-umpatanmu, dan tinggalkanlah itu, maksudnya demi lisulhi, demi rekonsiliasi, demi kebaikan, demi kerukunan. Itu. Fa innana, maka sesungguhnya kami, la nukafi'a, kami tidak mengimbangi, ya kan, man, terhadap seseorang, aso, yang bermaksiat seseorang itu, Allah, terhadap Allah, fina, di antara kita, bi aktsari, dengan lebih banyak, min an-nuti'a, daripada kami taat, Allah, terhadap Allah azza wa jalla, fihi, di dalam seseorang itu. Wa syatama, dan berpaling, rojulun,
laki-laki Asy-Sya'biyya terhadap Pak Sya'bi. Faqala, kemudian berkata Sya'bi itu, laki-laki itu, in kuntu, ketika aku ada, kama qulta, sebagaimana kamu katakan, faghafara, semoga memaafkan Allahu Allah li, kepadaku. Wa in lam akun, dan ketika aku tidak ada, kama qulta, sebagaimana kamu katakan, faghafara, maka semoga memaafkan Allahu Allah laka, kepadamu. Jadi ini ini bagus sekali jika aku, keberadaanku sebagaimana apa yang kamu katakan, ya kan, artinya kan yang tadi itu dikatakan Abu Darda itu bilang, janganlah kamu tenggelam, tenggelam dalam syabbina, di dalam umpatan-umpatan kita, maksudnya ya, umpatan kita, dan tinggalkanlah itu demi islah, gitu ya. Lalu kemudian dijawab, jika keberadaanku sebagaimana yang kamu katakan, semoga Allah memaafkanku, katanya. Seandainya aku itu benar-benar sebagaimana yang kamu katakan, artinya saya tenggelam dalam umpatan gitu, maka semoga Allah memaafkanku gitu. Tapi seandainya aku tidak ada sebagaimana yang kamu katakan, maka semoga Allah memaafkanmu gitu. Ya, mungkin pengajian pagi hari ini dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.